Jadi kayak kintil, kayak virus ini aja lah contohnya tiap 100 tahun emang ada pandemi buat ngebersihin umat manusia. Maaf ya bahasanya kasar, tapi emang faktanya pandemi emang ngebersihin umat manusia tiap 100 tahun. Thanos tidak sepenuhnya salah ya. Kalian sadar nggak sih kayak hidup ini sebenarnya repetitif doang nggak sih? Yang terjadi di kehidupan contoh lah kayak di negara kita lah. Menurut kalian pemilihan presiden itu repetitif nggak sih? Hal yang repetitif nggak sih walaupun bukan orang yang sama. Jadi kayak kita tuh sebenarnya hidup di suatu lingkaran nggak sih? Mikir deh. Ya, Gini deh, Dim. Bapak Maneh waktu kecil sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, nikah, punya anaknya Maneh ntar SD, SMP, SMA, kuliah, nikah, punya anak Maneh ntar SD gitu. Itu tuh enggak kayak kita tuh sebenarnya kayak hidup di lingkaran doang nggak sih? Kita cuma ngulang-ngulangin fase yang ada gitu. Tapi kayak repetitifnya lebih berevolusi gitu, Vi. Jadi kayak di tiap perulangannya pasti ada suatu perbedaan gitu. Gimana kalau sebenarnya revolusi atau suatu perbedaan itu tuh udah pernah terjadi di beberapa ribu tahun sebelumnya? Pernah pikir nggak? Kalau yang percaya agama Islam ya balik aja kayak itu kita balik ke zaman Nabi, kita balik ke zaman Nabi lagi kan ada. Nah itu kan membuktikan bahwa teori perulangan itu kan mengulang-ulang itu. Kayak gini deh misalkan, zaman sekarang semakin kaya negara, apanya yang banyak? Bangunan-bangunan gede kan, gedung-gedung tinggi. Ya zaman dulu negara yang kaya itu Mesir, apa yang ada di Mesir? Bangunan gede. Gue percaya, Vi, berulang. Ya, mereka punya teknologi, tapi teknologi sesuai zamannya. Iya kan? Nah itu maksud Aing. Tapi itu tetap repetitif kan jatuhnya gitu, ya nggak? Iya. Jadi kayak sebenarnya kita tuh cuman hidup di lingkaran yang gitu terus gitu. Atau mungkin di zaman besok, era besok, ya negara yang paling kaya itu punya bangunan gede ya mungkin bukan gedung-gedung tinggi ya, something lah gitu. Ngerti nggak? Kayak zaman dulu piramida nih gitu. Zaman sekarang kayak gedung-gedung gede nih. Mana tahu zaman besok apalah yang mereka ciptakan besok. Iya. Gedung-gedung pencakar planet. Bukan pencakar langit lagi. Itu kayak ya ngedukung teori Great Reset jadinya. Tapi bukan istilah riset yang kita tahu kayak reset ya literal ngulang lagi dari awal persis kayak semula. Tapi fasenya doang. Fasenya doang. Ya, benar. Aing jadi bertanya-tanya di sana jadinya mungkin karena Aing juga nonton Dark kan. Jadi kayak kintil, kayak virus ini aja lah contohnya tiap 100 tahun emang ada pandemi buat ngebersihin umat manusia. Maaf ya bahasanya kasar, tapi emang faktanya pandemi emang ngebersihin umat manusia tiap 100 tahun. Thanos tidak sepenuhnya salah ya. Kalau misalnya tadi dugaan kayak di Antartika kan luas nih ya. Itu luas, terus ada kemungkinan tadi kata Huda mungkin ada gua di mana tempat bisa ada kayak kita kumpul atau apa. Mungkin nggak kalau kepikiran kamu orang kayak gini, negara-negara ini kan lahan-lahan atau space-nya udah dipakai sih buat uji coba lab, tapi itu aja kurang banget tempatnya. Mungkin nggak sih ternyata di sana itu kayak dibangun suatu ini untuk ya itu kayak percobaan gitu, maka tempatnya ditutup gitu, makanya nggak boleh diakses gitu. Karena di dunia di kota-kota besar atau negara-negara besar aja tempatnya masih kurang gitu. Jadi kayak di sana itu sebenarnya dibangun bangunan yang kayak contoh aja ini deh, kalau gue pernah nonton film Tony Stark itu kan yang di dadanya itu arc reaktor kan, sekecil ini miniatur. Kalau yang di dunia aslinya itu di Perancis itu gedenya mungkin hampir setengah kota atau satu kota. Itu aja kurang kan, kayak tempat udah padat terus dibuat lab kayak gitu. Mungkin nggak sih dengan benua yang masih kosong itu, tempat-tempat yang nggak ada penghuninya, mereka buat bangunan di situ. Jadi dirahasiakan, jadi ada kayak tempat yang dirahasiakan. Konsepnya kayak area 51 itu ya? Iya.
Ya contoh ya, demi buat aktor yang kayak di Tony Stark itu aja yang versi dunia asli, buat nemuin unsur baru itu aja perlu lahan yang gede dah buat ini. Bahkan mereka buatnya di dalam tanah tuh, saking nggak ada space lagi di atas kan, bahasa tololnya. Mungkin nggak kira-kira kalau mereka itu buatnya ya ya sekarang lo pikir aja deh, ada lahan segede gitu, ada benua segede gitu, kenapa Ya nggak paling nggak dipakai gitu. iya nggak dipakai kan. Jadi menurut gua kalau selain dilarang akses, ya mungkin bisa jadi dilarang diakses karena mereka ada sesuatu yang dibuat di sana. Ya seperti lab itu atau apalah, tempat percobaan misalnya. Terus nih, buat aing ada teori yang berhubungan sama ini, spekulasi Manedim, kayak ada tempat-tempat yang diakses di sana kan. Gimana kalau emang ternyata apa namanya? Apa sih bahasa jaringsnya apa sih? Kacung. Elit Bahasa dunia jaring. jadi. Elit Si Jerings pernah ngomong apa? Elit global. Elit global. Kalau misalkan elit global itu beneran ada dan Trump itu secara mengejutkan ngelawan mereka. Kenapa lo bilang melawan? Jadi gini, di hari setelah Trump itu terpilih, Departemen Pertahanan Amerika kalau nggak salah, entah Departemen Pertahanan, entah apa sih jabatan bapak itu, dia tuh ke Antartika sehari setelah Trump dipilih gitu. Nah, sehari setelah Trump dipilih tuh dia ke Antartika kan. Tapi kan Antartika tuh negara yang benua yang dilarang dikunjungi. Ya, tapi tahulah Amerika dengan power-powernya gitu. Jadi dia tuh ditanamin alat pelacak sama Antartika Treaty bla bla bla, itu ada namanya, kayak organisasi gitu, kayak organisasi netral gitu. Nah, dia pelacak itu dia tuh pergi ke suatu titik yang di radar itu tuh nggak ada apa-apa, itu kosong doang. Dia ke sana pakai helikopter 30 menit dari landasan tempat Antartika Treaty bla 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 yang bilang. Dia ke sana pakai helikopter. Tapi di situ tuh di GPS tuh di sana tuh emang ya tanah kosong doang. Ngapain coba dia ke sana? Terus nggak lama setelah itu dia keluar lagi. Oh, dia balik jadi lagi. Dia kayak ngunjungin sesuatu nggak sih? Ngunjungin sesuatu yang dilarang karena udah punya akses gitu. Nah, kalau Aing nangkepnya gini loh, kayak ya mungkin emang rencana elit global itu milih Hillary Clinton gitu. Tapi somehow secara mengejutkan Trump kepilih. Ya, si ini harus ngasih informasi ke elit global yang di sana dong. Aing nangkapnya gitu ya, tapi mungkin itu bukan elit global, mungkin itu sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Lo nggak mikirin kontranya? Kontranya gini, kontra dari pendapat, gimana kalau misalnya sebenarnya dia itu anggota si elit tadi yang dicalonin, jadi kayak mereka ini udah nyalonin Trump gitu loh. Kalau mereka nyalonin Trump, kenapa mereka nurunin Trump di tahun kemarin? Itu Trump turun itu campur tangan orang dalam loh. Oh iya juga. Serius Aing, kayak kenapa kayak secara mendadak kayak gue baru tahu. Aing bukan pendukung Trump ya, to be honest nih gitu. Aing bukan pendukung Joe Biden juga karena ya dua-duanya ngancurin negara Timur Tengah gitu. Tapi gini, Jokowi, kenapa mendadak kayak artis-artis besar dan ya artis-artis yang dulu dikait-kaitkan dengan Illuminati nyampein propaganda buat kita milih Joe Biden. Ingat nggak berapa banyak sih artis-artis gede yang ngiklanin kampanye hitamin Joe Biden? Siapa sih yang nggak tahu gitu? Kalau artis buat pendukungan politik gue nggak tahu, tapi gue taunya kayak kalau yang gue tahu ya, nggak tahu benar apa enggak, kalau artis-artis itu yang ikut-ikut sekte gitu kayak lebih buat fame gitu doang loh, kayak popularitas doang. Tapi kalau buat siklusnya ke politik gue nggak pernah, baru denger ini loh. Kayak mereka jadi kayak apa ya, suruh nge-influence orang gitu ya, suruh kayak. Ya itu, mereka nge-influence orang buat milih jadinya, tapi apa topiknya tuh kayak
ngegiring biar milih Joe Biden. Aing bukan asal ngomong ya, tapi itu emang faktanya pas kalau maneh aktif main Twitter atau IG ya di zaman-zaman pemilihan dulu, pemilihan presiden Amerika dulu. Ya emang bener-bener kayak para artis-artis besar Hollywood yang udah fame-fame gitu kayak turun tangan buat ngasih influence tentang politik. Bahkan seorang komedian namanya Ricky Gervais kalau nggak salah, dia bahkan sampai nyinggung itu loh pas dia nerima piala Nobel dia, entah bukan Nobel nih, pokoknya awards dia gitu, entah Grammy entah apa, dia ngomong gini, buat kalian dia bilang, kalau kalian ngambil piala itu ya udah ambil piala aja, nggak usah ngomong politik. Kalian itu cuman selebritas, kalian nggak punya hak untuk ngegiring orang atau ngasih opini apapun tentang politik. Ambil pialamu, berterima kasih kepada ibumu, kepada agenmu, lalu cabut. Dia ngomong gitu sampai nyinggung kayak gitu loh, kayak polemik dunia politik di zaman sebelum pemilihan itu sampai artis-artis gede ikut turun tangan itu. Si komedian ini sampai nyindir kayak gitu kalau nggak salah. Ini Aing ada klipnya. Bentar. Aing hidupin captionnya nih. You'd call your agent. If you do Kedengar nggak? Dengar. win an award Nih. tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, And fuck off, dia ngomong and fuck off. Dia lihat tanggalnya. Dari gesturnya dia ini udah kayak greget gitu ya, udah kayak anjing lah gitu. Sampai kayak gitu loh, kayak iya. Jadi ngedukung lagi teori yang bapak yang departemen itu ke sana jadinya. Ya kan? Ya kan? Sumpah aing pas lihat ini langsung kayak iya juga ya gitu. Kenapa kayak image Trump dibikin sejelek-jelek itu gitu. Bisa jadi dia bener-bener lawannya elit global. Jadi bisa dibilang, bisa jadi mungkin Trump di zaman dia kemarin ya dia emang against the odd banget gitu, kayak dia dark horse gitu, dia emang ngelawan orang elit global besar gitu, dan somehow dia bisa menang. Karena kemenangannya lah makanya si departemen pertahanan ini ke sana. Itu Aing nangkapnya sih gitu ya. Aing juga nggak bilang Trump baik ya. Aing juga bukan pendukung Trump. Ini clarified dikit nih. Cuman ya faktanya emang gitu, pas kampanye kemarin sebelum Joe Biden kepilih itu emang sampai artis-artis gede, literal artis-artis yang udah fame itu sampai turun tangan kayak ngasih political speech gitu di tempat umum. Kejelekannya Trump memang banyak sih disebarin, kayak yang dia bilang anti-Islam apa-apa gimana gitu. Terus satu luar lagi, itu bener apa enggak? Trump itu nggak ngedukung Pride loh. Tapi dia zaman dia apa itu white supremacist katanya. Nah, ya itu salahnya gitu. Bisa jadi sebenarnya dia bukan elit global tau dah. Jadi dia tuh emang dikabarkan antek KKK katanya. Kalau Aing yakin juga Trump itu bukan elit global gitu. Ya dia mungkin orang jahat juga buat kita ya, dalam artian muslim lah gitu. But ya bukan hal yang bisa dibantah lagi. Dia ngelawan elit global juga yang literally musuh kita juga, ya enggak? Kalau itu beneran ada ya. Aing balikin lagi kali ya. Jadi sebenarnya musuh dunia ini banyak benar ya anjir ya. Jadi Aing jadi muter-muter, Aing jadi ngegali info sini dan ternyata itu tuh kayak berhubungan gitu loh. Jadi kayak, dan juga media buat negara-negara yang ada, ya salah satu beberapa negara yang nyetujuin pelarangan Antartika nih. Sehari setelah pemilihan presiden itu mereka udah nerbitin berita selamat pagi Mrs. Presiden. Jadi diarahin seolah-olah presiden yang kepilih itu Hillary Clinton. Ternyata yang kepilih Trump. Dan si departemen langsung ke
Antartika. Jadi Aing nangkapnya gini nih, elit global udah pede nih, ini bakal sesuai rencana mereka gitu. Clinton kepilih, udah aman gitu. Makanya negara-negara yang menyetujui yang menyetujui pelarangan Antartika, besok paginya tuh udah nerbitin berita menyambut presiden baru Hillary Clinton gitu. Tapi ternyata yang kepilih itu Trump. Jadi mereka pengen kayak, oh ini udah sesuai rencana, ternyata enggak. Makanya si Departemen Pertahanan mendadak langsung ke sana. Mereka kayak ngasih tahu, ada yang blunder nih, kasarnya. Dan mereka berhasil ngambil itu kembali kan di yang kemarin, ya dengan bantuan beberapa banyak artis famous di Hollywood ya gitu. Ya mungkin antek-antek mereka juga, who knows. Kayak gini deh, menurut kalian kemenangan Taliban itu kayak di planning nggak sih? Di planning, jelas lah. Begitu Amerika keluar dia langsung ini. Kenapa kemenangan Taliban di pemerintahan Joe Biden? Kayak make sense nggak kalau misalkan emang ini rencana elit global dari awal tapi ketunda karena si Trump yang menang kan yang kemarin. Pas sekarang giliran antek dia yang menang, Joe Biden kan, rencananya dilanjutin. Hubungannya Taliban sama ini Amerika apa emang? Ya Taliban menang setelah presiden baru kepilih, Dim. Gak lama setelah presiden baru kepilih Taliban menang gitu loh. Berarti hanya dugaan. Ya, dugaan aing kayak ya ini tuh emang udah plannya elit global dari awal, cuman plan ini ketunda karena yang menang kemarin Trump gitu. Gue kira hanya momentumnya pasnya di tahun sekarang. Kalau ada bukti yang relate-nya kayak ada keterkaitan tuh misalnya. Kayak Amerika yang sekarang itu lebih mensupport Taliban misalnya. Mungkin mendukung opini lu. Gimana ya, mereka kayak narik mundur pasukan kayak gitu aja loh, kayak ngebiarin aja, jadi biarin tiba-tiba gitu, narik mundur gitu loh di itu orang Amerika mereka itu tiba-tiba kayak narik mundur pasukannya. iya, semua orang apa itu kayak pasukan Amerika di Afghanistan itu tiba-tiba mundur nggak ngurusin Afghanistan lagi, tiba-tiba dikasih komando buat retreat. Jadi seolah-olah kayak menangnya dibiarin gitu ya kan. Gitu. Kayak, ya silahkan lo pasukan. Gue nggak ikut campur. Gue kayak Mikey gue. Nah, gue jadi, juga. Kayak berhubungan semua jadinya kan. Antartika, departemen apa yang ada di sana, elit global, planning. Kalau emang New World Order itu beneran ada. Jadi itu jadinya kayak kalau yang logika yang tangkep gini, di Antartika ini mungkin tempat elit global nih gitu. Mereka udah nyusun rencana, mereka dengan pedenya mikir rencana ini bakal aman-aman aja gitu. Jadi mereka tinggal duduk manis di Antartika kan. Nah, karena rencana mereka kacau yang pemilihan kemarin pas Trump dipilih, makanya ada satu orang yang dikirim ke sana buat nyampein itu. Ya satu orang ini sini. Karena menurut Aing mereka nggak mungkin pakai internet di sana, ya bakal kelacak dong ada peradaban di sana. Kayak pakai jaringan orang-orang ini ya, pebisnis gitu yang pakai kabel tersendiri dia punya. Pakai kabel WAN. Jadi ya the only way biar mereka tetap terlihat di balik layar ya kayak gitu dong. Mereka juga nggak bisa ngikutin perkembangan yang ini buat hal-hal itunya, makanya. Jadi setelah si Departemen Pertahanan ke sana ngasih tahu info ini ke si orang yang di dalam Antartika yang bersembunyi ini, ya udah mereka bilang rencananya ditunda dulu gitu, ntar di pemilihan selanjutnya kita lanjutin rencana kita gitu. Makanya dunia gini doang terus, bang, pandemi, Great Reset, tahun ke-100, terus mereka pemilihan baru kan. Rencananya dilanjutin, tapi syarat rencana ini bisa berlanjut ya antek mereka harus dimenangin. Karena dengan power yang Trump yang udah kepilih, dia udah jadi presiden, otomatis potensi Trump bakal kepilih 2 kali itu jadi gede dong. Makanya mereka nge-abuse powernya, dipakailah
artis-artis Hollywood yang udah fame itu buat nyampein political speech yang ngegiring. Nah, setelah antek mereka kepilih, si Joe Biden kepilih, rencananya diterusin tuh Taliban dimenangin dan itu. Kalau itu yang Aing tangkep, cuman Taliban menang itu terlepas tuh rencana atau enggak, Aing nggak tahu. Cuman janggal aja kenapa mereka tiba-tiba narik masukannya gitu. Kecuali kalau memang dibombardir gede sama Taliban baru nggak jelas ini. Ah, dan setelah itu nih Taliban bangun hubungan internasional sama Cina. Lucu nggak sih? Taliban kerja sama Cina karena ini mainan-mainan made in Cina itu belum ada dagangannya di anak-anak Timur Tengah. Anak-anak Timur Tengah kan mainnya bubuk mesiu, cangkang peluru kosong. Nah, jadi kerjasama lah biar ada hiburan. Kolam renangnya aja bekas bom. Bahkan itu rumahnya kalau direkam dijadiin virtual itu bisa jadi map baru di Valorant ya. Rumah-rumah mereka. Anjing. Red Rock